kitab suci dan yang disuci-sucikan. Apa bedanya? Saya Pendeta Tan Hoinai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu, ya. Dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya, kita harus saling menghargai, saling toleransi. Saya ini ditanya, ya, saya jawab, Pak Pendeta HTD, ya, kitab suci itu ada berapa? Apakah setiap agama punya kitab suci? Tidak. Ya. Anggapan yang mengatakan bahwa semua agama punya kitab suci, itu salahnya pangkat berapa itu, ya? Agama aja udah nggak ada. Sekarang ini nggak ada agama. Sekarang semua 4.300 agama itu karangan manusia. Karena agama itu harus bersumber dari Allah, dan satu-satunya agama itu cuman agama Yahudi. Sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Nah, sekarang tentang kitab suci. Kitab suci itu ya cuman ada satu. Yang lain, Pak, yang lain itu disuci-sucikan. Kitab suci itu ada sekitar lebih dari 40 ayat yang menulis tentang kitab suci. Pertama kali diucapkan oleh Yesus itu di dalam kitab Matius pasal berapa, ya? Pasal, ya, sudah Matius lah, nanti diakhiri di 2 Petrus 1 ayat 20 itu, ya. Tidak boleh kitab suci, tidak boleh ditafsirkan. Jadi Tritunggal itu rajanya penafsir kitab suci. Nggak boleh 2 Petrus 1 ayat 20. Buku-buku teologi itu tafsir kitab suci. Nggak boleh. Buku-buku teologi di mana, Pak? Buang tempat sampah. Karena itu tafsir daripada kitab suci. Oke. Yang tidak bisa ditandingi dari sebuah kitab suci. Kitab suci itu hanya ada satu, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang tidak bisa ditandingi oleh manapun juga. Karena ada 5 ciri kitab suci. Kitab suci itu cirinya ada 5 yang tidak mungkin, ya, ditiru atau dijiplak oleh agama atau keyakinan lain. Yang pertama adalah dia harus bersumber dari Allah yang jelas, Allah yang real, bukan fiktif, bukan ilusi. Allah yang punya nama, Isa Al-Masih. Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 44, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku, di mana? Taurat, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Artinya apa? Artinya kitab suci itu harus menulis tentang aku, harus bersumber dari aku. Aku itu Yesus. Yesus juga berkata bahwa perkataanku tidak akan berlalu meskipun dunia ini kiamat. Ya, Matius 24 ayat 35. Yesus juga berkata, firman yang ku katakan. Yohanes 12 ayat 48. Jadi clear, sebuah kitab suci harus bersumber dari Allah, segala Allah. Allah yang real, yang tidak fiktif, bukan ilusi. Siapakah dia? Allah yang dikenal, yang punya nama, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Yang kedua, sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul yang ditunjuk sendiri oleh Yesus. Ya, Taurat Musa punyanya Musa, ya. Mazmur Daud dan Salomo, dan kitab para nabi. Jadi Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44 memberitahu bahwa Alkitab itu harus ditulis oleh nabi. Sedangkan Perjanjian Baru harus ditulis oleh rasul. Nabi dan rasul dipilih sendiri, ditunjuk sendiri oleh Yesus. Ini yang tidak bisa ditiru oleh kitab manapun. Sehingga dari 4.300 keyakinan dunia gugur. Kitabnya tidak memenuhi syarat sebagai kitab suci karena tidak ditulis oleh nabi maupun rasul. Jadi itu cuman kitab yang disuci-sucikan, ya, Pak. Nomor 3, ya. Nomor 3, harus tidak bisa binasa. Namanya kitab suci. Yesus berkata, firmanku tidak akan berlalu meskipun kiamat. Jadi
Alkitab harus disimpan di surga. Di dalam Wahyu 11 ayat 29, hebat ya. Alkitab perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani disimpan di surga, dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Kemudian yang ciri keempat adalah harus ditulis dengan 3 cara, yaitu ilham untuk masa lampau, kemudian dilihat mata dan diwahyukan untuk present day, dan dikuasai roh untuk masa yang akan datang. Harus ditulis dengan 3 cara itu, baik perkataan langsung Yesus maupun melalui malaikat-malaikatnya. Dan tidak mungkin malaikat berbuat dosa di tempat gelap, di goa, menyampaikan firman dari Gusti Allah, itu tidak mungkin. Sebab malaikat yang di goa gelap adalah malaikat yang berbuat dosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hanya ada satu. Di dalam Wahyu 20 ayat 12, kelak pada saat penghakiman terakhir, hakimnya siapa? Yesus. Semua orang dari 4.300 agama dunia akan datang ke hadapan Yesus membawa kitab masing-masing. Mereka pikir kitab kami kitab suci. Nggak taunya di hadapan Yesus cuman kitab doang. Tidak disebut suci, cuman kitab yang disuci-sucikan. Baca Wahyu 20 ayat 12. 4.300 agama dunia yang sekarang ada di dunia, yang semua mengklaim kitab kami juga suci pak, suci pak, suci pak. Nanti pada saat penghakiman terakhir, kan hakimnya Isa Al-Masih, nanti akan ketahuan ternyata kitab kami tidak suci ya pak, cuman disuci-sucikan. Hasilnya apa? All go to hell. Clear? Ya. 5 syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh kitab manapun, sehingga satu-satunya kitab suci adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua bersumber dari Yesus, semua menulis tentang Yesus, diilhamkan dengan ilham, wahyu, dan dikuasai roh, dan disimpan di surga, tidak bisa binasa, dan satu-satunya kitab suci. Allah yang esa, Yesus namanya. Tuhan yang esa, juru selamat, tidak berubah, Alfa Omega, dulu sekarang selamanya. Mari puji Yesus Kristus Allah. Hanya Yesus yang harus disembah. Jangan menyembah Allah lainnya, pasti binasa ke neraka. Ya, sembah Yesus satu-satunya Allah, segala Allah, Rab segala Rab. Karena Allah itu ada 3. Yang Allah yang benar itu Yesus Kristus, ada juga Allah itu berhala, berhala Allah, ada juga dewa Allah. Ayatnya mana Pak? 1 Korintus 8 ayat 4 itu untuk berhala Allah, Tritunggal tuh. Lalu ada 1 Korintus 8 ayat 5 itu untuk dewa Allah. Ya, kemudian 1 Korintus 8 ayat 6 itu Allah satu-satunya, Yesus Kristus. Allah itu harus punya nama, Tuhan itu harus punya nama. Menurunkan satu-satunya kitab suci. Makanya Alkitab PL dan PB sebagai satu-satunya kitab suci tidak bisa ditiru, nggak bisa dilawan. Alkitab ya cuman satu, Allah ya cuman satu, agama ya cuman satu. Sekarang bukan era orang beragama kok. Sekarang era orang beriman. Surga itu cuma satu, jalan keselamatan cuma satu, Yesus. Nggak ada yang lain, ya. Ini very clear, ini pendeta HTD ngasih tausiah. Soal kamu nggak mau percaya, itu urusanmu sendiri. Saya ngasih tahu ya. Ya, namanya Allah ya pasti cuma satu, yang punya nama Yesus Kristus. Real, tidak fiktif, bukan ilusi. Surga ya cuma satu, surganya Yesus. Kitab suci cuma satu, PL dan PB. Agama cuma satu, dulu Yahudi,
keyakinan yang membuat kita selamat cuman satu, Kristen, keyakinan pada Kristus. Jalan keselamatan cuman satu. Ya. Hakim adil, Pak, cuman satu, Isa Al-Masih. Ya. Sang pencipta, Pak, cuman satu, Isa Al-Masih. Mantep ini pendeta HTD ini. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Anda punya kebebasan, ya. Anda punya free will. Mau menyembah dewa Allah, monggo. Mau menyembah berhala Allah, monggo. Ada ayatnya. Atau Anda mau memilih satu-satunya Allah yang benar, silahkan. Tapi saya ngasih tahu, ya. Sang pencipta cuma satu, Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, langit bumi ini cuma satu, ya. Jalan keselamatan cuma satu, kitab suci cuma satu, surga cuma satu, semuanya itu Yesus Kristus. Hakim adil hari kiamat juga cuma satu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, ya. Pak, kalau sudah gini sebenarnya nggak ada yang perlu didebat, nggak ada, Pak. Nggak ada yang perlu, ya. Yang ada itu saling toleransi, ya. Kita semua punya free will kok, punya kehendak bebas kok, ya. Ya seperti itu, ya. Jumlah yang masuk surga nanti berapa? Cuman 120 miliar. Yang masuk neraka 666 miliar. Banyak banget, Pak. Ya supaya Anda tahu. Anda mau pilih yang jurusan surga apa neraka itu kehendak bebasmu. Saya udah ngasih tahu. Dan ada ayat Alkitabnya, ya toh. Ini Alkitab PLPB ini bukan kitab suci sembarangan. Ini kitab yang satu-satunya kitab suci, bukan yang disuci-sucikan, bukan. Makanya banyak dipelajari toh. Orang-orang dari luar Kristen suka banget toh mempelajari Alkitab, pengen cari-cari kesalahannya toh, nggak akan ketemu. Alkitab jalur lurus Kristen kesalahannya 0%. Jangan pakai Alkitab Tritunggal yang kesalahannya 6.500. Itu Alkitab yang layak dibuang tempat sampah. Sebuah kitab suci itu satu kesalahan saja gugur jadi kitab suci. Ini kesalahannya 6.500 masih dibaca, masih disanjung-sanjung, disuci-sucikan jadi kitab suci. Kayak orang nggak waras. Itu seharusnya sudah harus to be eliminated, buang itu tempat sampah itu. Pakailah Alkitab jalur lurus yang benar, ya. Alkitab yang ada huruf hitam, ada huruf merah. Yang nggak paham belajar sama pendeta HTD, gratis sekolah Alkitab di tempat kami. Yang ingin mengambil keputusan mumpung belum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, segera baptis yang benar Alkitabiah, yang bikin kamu selamat masuk surga, ya. Ya, jangan pakai baptisan abal-abal yang tidak Alkitabiah dan tidak paham konteks waktu. Baptisan itu ada konteks waktunya, ya. Kapan baptisan waktu Yesus manusia, kapan baptisan ketika Yesus sudah Tuhan Allah. Ya, baptislah dengan benar, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Satu-satunya syarat masuk surga itu namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.